Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la tajilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Jamaah pengawasan buka bersama Masjid napa niki lalik ya. Masjid Al-Hidayah Riyan. Ingkang mugi Allah paringi iman, keistiqomahan, kesehatan saha rezeki ingkang barokah. Saderengipun monggo tansah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sonten punika kula sami kepanggih malih kalian bulan suci Ramadan ingkang boten saben tiyang punika nggadahi kesempatan wonten sederek kula panjenengan sami rumiyin nggih nderek buka bersama ngeten niki. Sakmenika sampun wonten alam barzah. Ya mila kesempatan umur usia punika merupakan amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila dipun ginakaken kanthi sae. Pripun niku kanthi sae nggih diagem wonten ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Ugi nambah keberkahan wonten pepanggihan punika kami sami aturaken sholawat wa salam kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santai mawon nggih saged sepaneng-sepaneng. Nggih, masalah puasa nggih bahas puasa wonten mawon. Bulan puasa punika bulan ingkang istimewa. Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam punika nate khutbah sangajanganipun para sahabat ngendika idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis sayatin ghulqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Pintu surga punika dipun bikak. Surga pintune pinten Pak sing saged ngacung? Bapak Ibu, surga pintune pinten? Loro, ngarep karo nguri. Ngacung. Salah mboten dihukum. Salah ya ora apa-apa, jeneng sinawi ya salah. Wong salah kan enek sing salah, napa enten sekolah langsung bijine 10 kabeh. Ibu-ibu, surga pintune pinten? Dereng ningali ngacung sekno. Lah wong nek makhluk gaib nge swara tok renek wong. Sinten niki wau? Ngacung. Dadi omongi, ampun nek makhluk gaib ngacung mriki. Ngacung Bu, jubah ijo nika. Sing muni wau pundi? Mboten enten. 8. Nggih. Mboten sias hadiah. Niku dibuka. Artinya tidak sembarang waktu pintu surga punika dibuka. Ada dua makna. Atasipun dibuka saestu dibuka. Mila menawi enten tiyang kok meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, ya. Sangat kemungkinan besar dia termasuk orang yang berhak masuk surga. Ya. Istilah wong nyekel pitik niku nggih. Ben mlebu omah kan pintune dibuka selebar-lebar bedang mlebu omah. Ya ditutup pitike ora gelem mlebu. Seperti itu. Makna yang kedua dibuka selebar-lebarnya seseorang menika gampil sanget nindakake amalan-amalan ingkang saged nglebetaken tiyang punika wonten ing surga. Enten tiyang biasane mboten salat, Ramadan nggih salat. Bahkan ngapunten salat teng masjid. Nyuwun pangapunten jenengan ampun gumun. Manawi enten tiyang-tiyang ngeten niki saestu mboten mergo perkewuh mboten. Tapi amargi dimudahkan oleh Allah. Ya. Mila yang biasane teng masjid ngerti kancane nang masjid melih niku mboten sah gumun. Mboten sah dilok. Tapi nggih disambut dengan hangat.
orang biasanya cetil nggih gampil ngedalke sedekah. Biasane ra maca Quran nggih alhamdulillah maca Quran. Wa gullikat abwabun nar, dan pintu neraka punika dipun tutup. Pintu neraka pinten? Enak sing ngacung neh. Pinten Pak pintu neraka? Pinten Pak Yai pintu neraka? Pintu neraka saya pinten? Pintu neraka cacahe 7. Pintu surga dan pintu neraka lebih banyak pintu surga. Niku nondoaken apa? Bilih Allah menika sangat berharap manusia itu saged mlebet wonten surga. Dan rumah asli kita niku pundi? Nggih surga. Karena Nabi Adam alaihissalam punika diciptakan, ditempatkan pertama kali di surga. Esok ben jenengan karek mulai teng omah neh napa kleru omah. Nek kelingan omahe riyin nggih mlebet surga. Sebagaimana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sedanten umat kula, kabeh umatku ngendikane Rasul bakalan mlebu surga kajaba wong sing aba. Wong sing ora gelem mlebu surga. Lho enten. Mila para sahabat niku nggih heran, gumun. Lho enten to tiyang kok mlebu surga niku kok males. Nabi ngendikan apa? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wong punika nek taat dumateng kula Nabi bakalan mlebu surga. Nabi dawuh salat punika 5 waktu. Ampun sak kobere. Lha kobere nek magrib karo asar Mas, atau magrib kali isya. Dhuwur asar tesih teng kebon. Nek teng kebon apa haram Pak salat? Angsal kok. Sing nem-nem. Nek asar ijik futsal. Lah lapangane futsal apa enek telek letong nggih? Selama tempat itu suci, maka boleh untuk salat. Ya. Jadi salat itu di mana saja boleh. Kalau tidak memungkinkan di masjid ya di situ. Kalau jenengan nek petani pun sholat yang mereka. Okay. Nah barang siapa yang memaksiatiku maksiat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang yang enggan masuk surga. Pintu neraka dipun tutup. Lajeng setan-setan punika dibelenggu. Karena ngapunten, orang kok bisa melakukan maksiat niku banyak faktor. Faktor internal, faktor sangka awak iki mbak niku saking hawa nafsu. Saking hawa nafsu. Bisa karena saking al-jahl, saking kebodohan. Kebodohan itu enten 2 jenis. Kebodohan karena dia tidak paham napa-napa saking perkara ilmu agama, karena enggak mau menuntut ilmu. Rumasane apa niku wong Islami penting ya salat tok ngoten teng masjid. Tidak pernah menghadiri majelis ilmu, tidak pernah membaca tafsir Al-Quran, tidak pernah mendengarkan hadis Nabi beserta penjelasan bagaimana para ulama. Atau jahil yang kedua maksudnya, wong jahil niku wis ngerti nek niki iki haram diterang. Padahal nek haram niku konsekuensine neraka. Konsekuensine mboten berkah teng donya. Mas mboten nangsel lho, nganakne duit iki. Lah kepepet, lah butuh. Ndak boleh ya ndak boleh, ampun di alas-alasi kepepet kebutuh. Lah rumasane tiyang senese niku mboten butuh.
Tiyang senesin niku mboten kepepet. Banyak manusia itu sekarang niku nggih, banyak yang kepepet, banyak yang butuh. Ananging sedanten punika perlu napa? Perlu filter, perlu saringan. Napa sing diambil niki halal napa haram napa subhat. Nek halal diambil, nek subhat, nek haram nggih pun dilarang. Lah, faktor yang ketiga ini dari faktor luar. Dosa niku karena setan dari kalangan jin. Dados bisa dipastikan, bisa disensus, bisa diteliti dan mengadakan penelitian. Jumlah kriminal, jumlah dosa di luar Ramadan kali di lebete wonten bulan Ramadan niku benten, tetap beda. Tetap lebih sedikit di bulan Ramadan. Jadi yang Ramadan ranek dosa ya bukan begitu, tetap ada. Ya. Karena apa? Ya masih ada faktor-faktor lain. Tetap ada karena apa? Sing dibelenggu niku setan dari kalangan jin. Lah nek wong besok Ramadan kok jek lakoni dosa ya kuwi setan dari kalangan manusia. Atau bisa jadi di luar Ramadan dia sudah terbiasa dengan melakukan amalan-amalan yang dosa tadi, pun jadi kebiasaan, jadi sulit dihilangkan. Niku bulan Ramadan dan di dalamnya Nabi ngendika di dalamnya ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kadar waktu walaupun satu malam niku jenengan ginakake wonten amal soleh, walaupun sekedar jenengan sholat 2 rakaat itu bisa menjadikan jenengan dihitung amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan niku nek dihitung ya 80 lebih tahun, 80 tahun lebih. Ngaten. Sama nika puasa. Puasa ingkang kasebat wonten ayat wonten hadis puasa wajib menika nggih menika puasa Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan berdasarkan ayat pengganten afal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Nek hadis nggih kata ya, hadis Jibril ketika Nabi ditanglet kalian Jibril napa niku Islam disebutne napa? Islam niku salah setunggalipun puasa. Ya. Puasa bulan Ramadan. Ya. Wonten hadis nasib bunyal Islamu ala khamsin. Islam punika dibangun di atas 5 perkara, salah setunggalipun saum Ramadan. Ya. Saum Ramadan, puasa Ramadan. Mila puasa Ramadan niku wajib. Ruknun min arkanil Islam, rukun saking rukun-rukun Islam. Sinten sing boten poso tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka dia dosa besar. Kalau dia puasa tapi ngingkari kewajiban, niku bisa nanti kufur. Hati-hati. Karena puasa niki merupakan termasuk al-ma'lum minadini bidarurah. Perkara yang cukup jelas hukumnya. Seperti tiang kok mengingkari hukum meninggalkan sholat, mengingkari hukum memakai jilbab bagi wanita, mengingkarinya ini bisa termasuk apa mengingkari syariat, ya bisa kufur kalau dia meyakininya. Lah sakmene kok pun wajib. Lah kapan mulai nih di kalangan para ulama sing teranggap, sing muktabar, sing terkenal, yang paling banyak digunakan ialah dengan ru'yatul hilal. Ya. Berdasarkan riwayat Muslim, summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in gumma fa in gumma alaikum faqdurulah atau fa akmilal iddah fa akmalal al adada ya fa akmil asalasin ya. Puasalah kalian dengan metode melihat hilal, melihat bulan di arah tenggelam matahari.
Jadi hampir beriringan. Ya. Tentu niki napa yang memerintahkan ialah penguasa. Jadi penguasa menunjuk seseorang atau suatu badan yang dia diperintahkan untuk meru'yah tadi. Lah pripun menawi enten tiyang dia tidak ditunjuk tapi dia melihat hilal, maka hukumnya dia puasa di hari itu tanpa mengumumkan kepada yang lain. Ya, walaupun dia menyelisihi puasanya kaum muslimin di negara tersebut, tidak masalah. Ya, tapi dia sembunyikan. Ya, ini hukum asalnya. Waftiru li ruyatihi, dan berbukalah. Maksud berbuka niki ialah berhari raya. Jadi berhari raya Idul Fitri, Idul Adha niku juga dengan cara melihat hilal. Lah nek udan ngeten iki mendinten mon sak Indonesia udan kabeh. Ya. Di dalam hadis fa in gumma alaikum faqdurulah. Jika tertutup dengan mendung napa-napa niku, maka digenapkan bilangannya bulan Sya'ban menjadi 30. Karena bulan Hijriah niku nek mboten 29 30. Kan melihatnya di hari 29. Ya. Kalau melihat di hari 29 wis ketok hilale tanggal 1, maka besok puasa. Jadi Sya'ban 29. Tapi ditingali kok dereng ketok hilale, maka cukup digenapkan. Ya, digenapkan sesuk wis rasa ndelok hilal neh. Rasa sidang neh pun cukup. Jadi 30. Karena enggak mungkin 31. Okay. Adapun sak menika sebagian kaum muslimin khususipun sederek-sederek kula panjenengan sami dari kalangan Muhammadiyah menggunakan itu hisab perhitungan waktu dengan dalil yang banyak, bahkan mereka juga menggunakan hadis ini karena di mata mereka melihat niku artisipun dengan melihat dengan menghitung, melihat dengan pengetahuan. Ya, ini perbedaan pendapat. Ya. Dan di dalam negara kita mereka juga dilegalkan, bahkan diberi izin kalian pemerintah. Atasipun kita sebagai rakyat nggih ampun galak-galak saling menghormati. Meskipun satu rumah niku benten sitoke posone Rebo sitoke Kamis mboten masalah. Kita mengamalkan sesuai keyakinan dan ilmu masing-masing. Mboten perlu galak-galak. Betul perlu galak-galak atasipun ampun ada kalimat-kalimat ingkang negatif, ampun enten narasi-narasi yang menggiring kepada keburukan. Hadisnya jelasnya nih. Jadi ini kayak menyelisih pemerintah. Jadi ini kayak khawarij. Jadi ini kayak orang ngerti hadis. Ya. Jadi jangan digiring kepada itu. Ya mereka punya keyakinan dan ilmu sendiri. Yang nomor kali husnudzon. Kita niku kepada sesama muslim, apapun ormasnya, apapun kelompoknya, saling berhusnudzon. Tidak mungkin orang beragama niku secara asal tanpa dalil, enggak ada. Pasti mereka punya dalil. Cuma dalil ini kan di sisi siapa yang paling rojih? Di sisi dia dan ulamanya atau di sisi orang lain? Kata saya kita husnudzon. Coba jenengan dibuka websitenya Muhammadiyah. Mereka ada dalil-dalilnya, ayat-ayat. Asyamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan itu bergerak sesuai garis edarnya. Ya. Nanti banyak alasannya. Misal untuk menyamakan persepsi seluruh dunia ben podo. Ya, karena memang hitungan matahari enggak pernah meleset. Ya, makanya bisa dipastikan gerhana matahari, gerhana bulan itu kan pakai hisab juga. Ya. Loh, engko malih ragu sing ru'yah, ya tidak masalah. Kita sampaikan apa adanya, nggih. Sing jelas jumhur ulama mayoritas niku pun leres mengikuti pemerintah. Sing kula sampaikne ada sebagian yang memang berbeda dan kita perlu saling menghormati. Maka ini penentuan hari Ramadan. Salajengipun kapan seseorang itu meniatkan puasa Ramadan, jumhur ulama niat poso punika di setiap malam dari malam-malamnya. Kapan mulai malam? Mulai malam niku ialah ba'da sholatul maghrib. Niku bisa mulai niat. Nggih. Niki mengke bersendiri yakni Imam Malik.
Nek Imam Malik niku niate di awal bulan, Pak. Jadi niate pisan tok. Kula niat poso Ramadan kanggo sesasi. Pun niate pisan tok. Tapi madhab yang lain itu niat setiap malam. Menak teng masjid-masjid tradisional Jawa Timur niku nek bar traweh sebagian masjid mriki enten nggih. Oh, imame napa bilale banter nawa itu soma gotin. Karena dalam rangka menghadirkan niat setiap malam. Okay. Jadi wajib niat tiap malam. Bahayanya kalau orang itu tidak menata niat setiap malam, khawatir nanti lupa. Nanti kali Nabi tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat di malam harinya untuk puasa. Ya, jadi niatnya itu di malam harinya. Kapan mulainya pun? Mulainya ba'da sholatul maghrib sampai datang waktu subuh. Jadi dipasang niatnya. Amannya sebelum tidur. Ya. Amannya yuk jenengan bar buka langsung niat. Amannya ngibar sholat taraweh. Sekarang masuk kepada permasalahan niatnya pripun? Niat dalam hati. Ya. Nah, dilafadke Pak Ustadz. Masalah melafalkan niat niki enten 3 pendapat. Yang pertama, niat itu cukup dalam hati. Yang kedua, melafadzkan niat niki hukumnya sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Jadi seluruh ibadah menurut ulama Syafi'iyah dilafadzkan niatnya usolli utawa itu hukumnya sunnah. Apunten, sunnah. Nggih. Atosipun sunah niku nek ra dilakoni nggih mboten masalah. Yang wajib itu di hati. Lho Pak Ustadz gek-gek ngapusi ngarang-ngarang, silahkan dibuka kitabnya Imam Nawawi namanya Minhajut Thalibin. Ya. An-niyatu mahallu fi qalbi. Wa talaffuduhu sunnatun. Niat itu sing wajib dalam hati, melafadznya hukumnya hanya sunnah. Lah, Nabi gak pernah ngamalkan, para sahabat gak pernah ngamalkan. Mereka punya dalil dikiaskan dengan niat orang ihram ketika haji atau umroh. Ya, karena orang haji umroh niku melafadzkan labaikallah hajjan atau umrotan. Lah, semua ibadah niku dikiaskan dengan ibadah haji umroh, dilafadzkan. Maka nek salat ya usolli, nek poso niku. Nggih. Pendapat yang ketiga, kalau sampai ke sedanten. Melafadzkan niat termasuk perkara yang tidak ada asalnya. Basa horore bid'ah. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dan pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan bahasanya sangat galak niku di kitab Ibnu Qayyim Ighathatul Lahfan. Masalah niat nanti dibantah habis-habisan. Pun ngoten nggih. Lah, kalau sampai nih sing pertama nek kula jenengan tangan kula nek jenengan pripun Pak Ustaz nggih kula dalam hati saja. Salat ya dalam hati niatnya. Nggih. Perkara jenengan nganggep salat kula poso kula rasa silahkan tapi bawakan dalil. Karena Mazhab Syafi'i sendiri kalau kita pakai Syafi'iyah melafadzkan itu cuma sunnah. Enggak sampai wajib, artinya juga sah. Lah nek jenengan kok nganggep ora sah sing mau niate ora dilafadz nih jenengan kegalaan. Gitu. Jadi harus pakai ilmu. Nggih, ngoten. Kalau saya seperti itu, jadi cukup selama niat niku tidak dibacakan oleh Nabi ya nggak usah diamalkan. Ya. Perkara itu kias ya silahkan berkias. Ya. Nanti mudah Pak, mungkin enten tiang mau ora tau salat, enten wong sing napa niku mualaf, gampang. Ora bingung. Oh niate salat tahajud piye, niate salat witir piye, niate salat maghrib piye. Oh bingung kabeh salat nek niate dhewe-dhewe ngapalke susah. Orang surat itu yang paling pertama dihafalkan ialah surat Al-Fatihah karena merupakan rukun. Pun yang kedua, jenengan sing niat niku berpendapat tidak dilafadzkan juga ampun galak-galak kepada yang meniatkan usolli utawa nama itu. Dah beres. Monggo diamalaken. Ya, keyakinan masing-masing. Ya. Toh ada ulama yang diikuti. Lah ulama enten sing galak, ulama niku enten sing galak, enten sing boten galak. Ya kanten jenengan arep milih sing ndi?
Nggih. Ketoke nek wong dadi wong Jawa niku galak-galak ya ora patut. Nggih. Wedi kabeh jamaah. Ngoten. Jadi niat tiap malam. Ampun kesupen. Berikutnya syarat wajib puasa. Yang pertama syarat wajib puasa wong Islam. Nek mboten Islam mboten sah. Lho Pak Ustaz dadine nek wong kafir kuwi gak puasa. Iya enggak puasa. Enggak puasa. Kalau puasa enggak sah sampai dia masuk Islam. Tapi apakah dia dosa karena tidak puasa? Jawabannya iya. Janjane syariat Allah nurunaken Al-Qur'an, merintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis perintah-perintah larang-larangan itu berlaku bagi seluruh jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Loh kok iso ngerti dosa? Dikiaskan dengan dosa meninggalkan sholat. Ada di Al-Quran surat Mudatsir ketika Allah berbicara dengan orang non-muslim ketika di dunia, orang kafir. Masalakakum fi saqar. Lho, kowe iki iso teko neraka piye carane? Sing nyebabke napa? Allah ngendika, tanglet. Kata orang kafir, lam naku minal musallin. Riyen kula nalikane teng donya mboten nate salat. Orang kafir ngerti nek mlebu neraka gara-gara tidak hanya karena kekafirannya, tapi karena dia tidak sholat, termasuk dia tidak puasa. Ya. Makanya pengen entuk pahala, nggih, mlebu Islam, kemudian dia sholat, kemudian dia puasa. Ya. Sekarang pertanyaan, menawi enten tiyang masuk Islam umur 30. Lalu bagaimana sebelum dia masuk Islam? Apakah puasanya itu diqadha? Niki terus sing teng mriki terus pikiran. Iki gelem poso lagi umur 40, dhisik jaman ora tau poso, terus pripun? Yang benar, yang sahih ya diqadha. Karena jenengan orang Islam, dulunya Islam. Jadi kalau enggak puasa dulu ya diqadha. Lah pirang tahun wae ya dihitung. Ya dihitung. Tetap niku dibayar dengan qadha. Lah enten tiyang sing lahir niku Kristen, lahir niku Katolik. Dia masuk Islam umur 30. Lalu umur baliknya sampai umur 29 seperti apa? Bagaimana dia masuk Islam dan tidak perlu diqadha? Dalilnya ialah surat Al-Anfal ayat 37. Al-Anfal ayat 37. Qulil ladzina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka telah berhenti dari kekafirannya, mau masuk Islam, katakan kepada mereka yukfar lahum qad salaf. Ma qad salaf. Maka diampuni seluruh dosanya. Dosa ini enten kali. Dosa karena mengerjakan yang haram, dosa karena meninggalkan kewajiban. Kata Allah, yukfar lahum, diampuni, enggak usah diqadha pun. Ya, apa yang telah lewat. Benten tiyang enten sing mlebu metu. Berapa mlebu metu Pak Ustaz? Dia murtad. Ya. Umur selawe tahun, umur cilik teko selawe anake kiai. Kuliah nang luar negeri, kecantol babon londo, metu ke Islam. Umur selawe metu. Alhamdulillah umur 27 ya karena dapat hidayah ya, ketemu wong kriyan kene ya. Dikandani ya mlebu Islam nih. Maka orang murtad dia masuk Islam lagi, syahadat lagi, masa murtadnya itu diqadha. Itu diqadha.
Ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran, dia metu salahmu dewi. Berbeda dengan orang yang non Islam sejak awal. Hikmah yang kedua, supaya orang non Islam itu masuk Islam tidak berat. Ya, jadi nggak perlu dikodok. Itu hikmahnya. Jadi syarat pertama orang wajib puasa itu harus Islam. Yang kedua ialah mukallaf. Ya, mukallaf. Mukallaf niki enten kali. Yang pertama balik, yang kedua berakal. Hadisipun Nabi SAW paring dawuh rufi'a al-qalamu an salasatin. Pena catatan itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama dari bayi hatta yablugha. Dari bayi anak kecil sejak lahir sampai dia balik, melakukan apapun tidak dianggap dosa. Mira nek cah cilik dolanan kelereng, nek kalah dipek kelerenge, kan itu judi niku, taruhan niku. Ya. Itu tidak dosa. Anak cah cilik ya. Dolanan gambar sing menang ku gambare tak pek. Nah, itu enggak dosa. Ya. Karena dia anak kecil. Ya. Tapi Pak Ustadz nek cah cilik ngurusane mik masjid nggih boten dosa. Tapi wong tuane alaihi doman. Wong tuane nanggung. Nyampun nganggo dalil cah cilik ra dicatet. Lah kan anakmu to. Jadi ngapunten termasuk niki kalau umumke nggih teng masjid. Anak kecil itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Bahkan bagus untuk tarbiyah. Tapi ngapunten kalau anak rame, sing tanggung jawab nggih wong tuane. Makanya nek ajeng budal teng masjid dikandani sak isone. Nek ra dikandani rong genon, ya jangan rame. Nek ra iso ngatasi, ya jadi gotong masjid ngoten lho. Jadi anak niku beda-beda, enggak bisa disamakan. Enten anak niku manut, walaupun dereng mudeng tapi manut, meneng. Enten anak niku ngapunten ya. Kancane salat ya jadi Ultraman, rono rene ngoten. Jadi harus bijak, nggih. Nek jenengan ngenteni dilokne wong ora enek sing ngelokne. Kalau yakin wong Jawa kene iki wonge pekewo. Arep ngelokne ini kesadaran kiambak, nggih. Ngoten nggih. Jadi anak niku ya harus diajak tapi diarahkan. Kesimpulan ngoten. Tapi juga tidak perlu untuk dilarang ya. Jadi harus bijaksana takmiripun kalih umatipun ya harus saling mengerti. Ingkang nomor kalih dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Nggih. Wong turu jenengan salat. Wayahe salat subuh keturun. Gak salat subuh di waktunya ya ndak dosa karena orang tidur, enggak dicatat. Tapi nek tangene jam itu ya salat subuh di waktu itu. Tangene jam 12 ya salat subuh sik lagi salat zuhur. Nggih. Lan apa enten? Makhluk tanglet genti. Memang teng mriki rene sing tau ngalami sitok-sitok. Kebiaren. Ini kemurahan dari Allah SWT. Tapi apa dadekne penggawean? Ya sengaja melek wengi mboten turu begadang, tangi biaran niku dijarake Mbak. Nek niku nengke ya dadine dosa. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Diangkat pena niku dari orang yang sinten? Orang yang gila sampai dia hilang gilanya, sembuh. Mila nek enten tiyang ngapunten nggih, ya kita ya, apa istilahnya? Saling menghormati dan kita juga kasihan menawi enten nggadahi putra idiot, retardasi mental. Ya kita ya kasihan ya. Ya semoga diberi kesabaran. Itu anaknya sampai dewasa enggak wajib puasa. Ya, dan tidak dosa dan tidak perlu mengkodok orang tuanya, nggak perlu dikodok, nggak perlu bayar fidyah ya karena dia masuk kategori orang yang majnun tadi. Lah menawi enten tiyang balik teng tengah hari balik niku nek setri haid, nek kakung balik niku mimpi basah.
Nek sampai suwe kok ora enek mimpi basah, ora enek haid, batasannya 15 tahun. 15 tahun itu dianggap balik. Nek ra poso dosa. Oke. Lah, balik itu ketika di tengah hari, maka dianjurkan dia menahan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan pembatal puasa di hari itu juga. Apakah dihitung puasa? Bukan dianggap puasa sebenarnya, tapi lil hurmatil yaum, dalam rangka menghormati hari puasa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, masalah balik. Masalah balik ini juga para ulama nyebutaken hadis, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Maka para ulama menjelaskan bila anak umur 7 tahun juga diperintahkan untuk puasa. Apakah puasanya sah? Tidak, karena belum balik, tidak sah. Tapi apakah dapat pahala? Ya, dapat pahala. Plus itu ada nilai tarbiyah, nilai pendidikan. Makanya ngapunten anak kecil meskipun juga belum 7 tahun, tidak apa-apa dia puasa. Bahkan dibiasakan. Ngapunten anak sing umur playgroup, TK, niku kalau bisa napa dibangunkan ketika sahur. Dibangunkan ketika sahur. Masih ora poso, penting melu sahur karo buka biar dia dapat napa istilahnya ikut lingkungan yang bagus. Euforia puasa. Ya nek ngajari poso pelan-pelan, jangan langsung dino. Makanya bener pun bapak-bapak awake dhewe riyen apa ken poso beduk. Ya nek perlu enek jenenge poso manuk podang ya. nek napa? Nek luwe madang. Ya ndak apa-apa. Misal dia umur 4 tahun, jam 09.00 pengen mangan. Bar mangan jam 09.00 tahan sampai nanti jam 12 ndak apa-apa. Itu bertahap. Sampai nanti dia poso beduk, nek wis poso beduk iso nanti dia poso dino. Dan pukullah anak kalian ketika tidak mau sholat umur 10 tahun. Makanya ada anak umur 10 tahun boten purun poso, nggih dipukul boleh. Tentu pukulan yang mendidik. Makanya sholat kali poso niki beriringan, dikiaskan. Niki enten faedah Bapak Ibu, pilih wong poso niku dan kewajiban-kewajiban yang lain harus dibiasakan sejak kecil. Saya ulangi lagi, wong poso, wong salat cah cilik niku mboten sah secara hukuman fikih, secara hitungan fikih. Tapi di situ diperintahkan Nabi dalam rangka ada pahala. Ada pelajaran. Jadi membiasakan anak niku sejak kecil. Yang ketiga ialah syarat wajib puasa ialah mampu. Ya. Mampu niku enten kalih, mampu secara fisik ya. Dia orang yang sehat, tidak sakit, bukan orang yang jompo yang sangat tua renta. Atau kemampuan secara kodrat, dia orang yang suci dari haid dan nifas. Okay. Terus yang keempat ialah sehat. Okay. Yang kelima itu orang yang tinggal tidak safar. Okay. Sakmenika niku dirangkum wonten ayat ayaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya. Hitungan-hitungan tertentu dari bulan Ramadan yakni 30 hari atau 29 hari. Maka barang siapa salah seorang kalian, sebagian kalian itu sakit atau dia safar niku lunga lebih dari 80 kilometer. Ya, kalau bepergiannya jauh lebih dari 80 km niku safar. Nek wong safar niku oleh boten poso tapi diganti min ayamin fi ayamin ukhor, min ayamin ukhor, diganti di hari yang lain. Ulama semisal Ibnu Taimiyah, semisal Imam Albani, safar niku mboten nganggo jarak, tapi nganggo adat. Nek adate wong safar, wong lunga niku misal teng Ngawi,
niku renek 80 kilo tapi sudah dianggap iku safar mu'addah, maka masuk hukum safar. Boleh tidak puasa. Kalau sholat ya boleh dikosor, dijamak iku. Oke. Jadi ada perbedaan masalah jarak safar ya. Ada yang memakai hitungan 4 farsah atau 80 kilo lebih, maka ada yang memakai itu adat. Intinya orang sakit dan orang yang safar itu boleh tidak puasa. Saat ini sakit niku enten 3. Sing pertama, sakit yang sudah tidak bisa kemungkinan besar sembuh. Enten sing ngertos, contohnya orang cuci darah, kemungkinan untuk sembuh kecil. Maka orang seperti ini tidak mengqadha puasa, tapi bayar fidyah. Sing bayar nih keluarga nih. Okay. Nomor 2, orang yang sakit keras. Sakit keras misalnya mutah-mutah, mangsur-mangsur, atau buang air besar 20 kali. Ya ini harus dibatalkan puasanya. Kalau tidak cilaka nih, berat. Nah, iso opnam dehidrasi iso mati. Ya. Niki dia batalkan puasanya kalau dia puasa, kemudian dikodok di lain hari, di luar Ramadan maksudnya. Yang ketiga, orang sakit ringan. Orang sakit ringan apa contohnya Pak? Lara untu, lara gatel, biduren. Oleh mboten puasa mboten? Mboten angsal, tetap dia puasa. Oh, biduren wae batal ke puasa. Ya, dia tetap puasa. Ya, dia tidak termasuk hadis atau ayat ini. Sekarang kita masuk ke safar, orang safarnya. Orang safar niku dirinci. Kalau dia safar jauh, tapi ngapunten, misal wong safar nang Mekah, tapi numpak pesawat, dan di AC, pesawatnya AC, mboten enten pesawat kok kipas angin. Maka kalau dia kuat untuk puasa, lebih baik dia puasa. Para ulama ngendika, karena kalau dia batalkan puasanya, khawatirnya nanti ketika kodok lebih berat. Ya Pak, Bu, kodok puasa itu lebih berat. Karena apa? Wong kodok puasa niku tok nglakoni di luar bulan Ramadan. Ya kancane do ngombe teh, ngombe es teh. Menjenengan poso dhewe ditawani bergedek-gedek-gedek. Ya gara-gara wau nyarutang. Berat. Jadi kerjakan kebaikan di saat itu juga. Ada orang safar, misal jenengan lunga teng Surabaya numpak sepeda motor, Supra mogokan kean. Panas. Ya dia batalkan puasanya, kemudian dikodok di lain hari. Sekarang masalah kesehatan, masalah pembatal puasa atau tidak, karena kaitan dengan orang sakit nek berobat. Yang pertama infus. Ini sambil nunggu jam. Orang diinfus niku batal puasanya. Alasannya karena infus niku isine elektrolit, nutrisi, penguat badan. Semua obat penguat badan meskipun mboten diombe, mboten diunjuk, mboten didahar niku membatalkan puasa. Infus contohnya itu. Yang kedua suntik. Arti suntik teng tangan apa teng bokok. Nggih. Kalau itu sifatnya makanan, vitamin neurobion, B kompleks, batal. Karena dia masuk penguat. Enten tiang contoh nomor kali lara untu niku wau. Kau puskesmas disuntik anti nyeri. Batal mboten posone? Mboten batal karena obat anti nyeri mboten masuk kategori penguat. Dia mengurangi nyeri. Syaratnya obat suntik disuntik teng bagian tubuh. Mboten obat diminum. Ya ampun, apa ngantuk lho nggih. Engko ngombe obat anti nyeri, jare ra apa-apa. Suntik. Kemudian berikutnya ialah yang terakhir obat diuap
enten sing gadai sakit asma teng mriki napa putrane diuap nika lho. Diuap niki dua pendapat. Nek ulama Saudi wa lajnah daimah niku tidak batal. Tapi ulama lain semisal para ulama di Mesir, semisal juga Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya, itu mengatakan uap niku batal. Karena niku napa? Memasukkan kan niku cairan diolah menjadi uap. Uap niku ain, benda. Meskipun uap, ketika masuk ke dalam kerongkongan lubang niku batal. Masuk pula jenengan ngapunten enek sing ngulino ngolesne dragon niku lho. Niku juga batal. Dihirup batal. Dihirup. Jenengan olesne teng gulu mboten batal. Nggih. Nek niki kula buka pintu niki kula buka pakai fatwa lajnah daimah ngeri, Pak. Nggih. Nek fatwa lajnah daimahnya Saudi niki kula buka terus dibolehkan ngeri. Ngerine nipun seneng sing ahli hisab bal rokok niku. Nggih. Nek nebu uap ora batal ini ngerokok ora batal. Batal. Nggih. Mengaten jamaah rahmani rahimakumullah dan masih banyak pembahasan terkait kali bulan Ramadan perdalam nggih di was-was kiambak masalah fikih Ramadan punika. Enten staleknaken? Ada yang ditanyakan? Boten? Kita akhiri mugi-mugi Allah SWT gapelaken kula panjenengan sami nindakaken ibadah-ibadah wonten bulan Ramadan sak menika sampai mengke dugi finish. Mugi-mugi Allah nampi sedanten amal soleh kula panjenengan sami. Mugi-mugi Allah tansah maringi kesehatan dan keberkahan rizki. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.